Ya, baiklah Bapak Ibu peserta undangan, baik yang ada di aula maupun yang ada di Zoom. Izinkan saya, Nisa Latifah Haliman, untuk melanjutkan dan memandu acara selanjutnya. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Ditjenbangda, yaitu Bapak Yopi sebagainya. Herlian Karena Junida, kita tidak STMJ, mau yang akan menyampaikan materi terkait kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2026. Sebelumnya saya izin menyapa Bapak Yopi. Selamat pagi Bapak Yopi. Selamat pagi, Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam Pak Yopi. Terima kasih atas kesediaannya dan keluangan waktunya sudah bisa berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Baiklah Pak Yopi, bisa kita mulai mungkin Bapak ya? Suara kami terdengar cukup Siap jelas. Bapak, sudah sangat clear sekali. Baik, langsung saja. Ya, siap. Baik, Bapak, kami persilakan Bapak waktunya dan tempatnya persilakan. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati, tentu yang terhormat Bapak Kopimda dan jajaran pejabat di pemerintahan Kabupaten Garut, bahwa kami turut berbahagia tentunya bahwa pada kesempatan ini dapat membersamai Bapak dan Ibu dalam acara forum konsultasi publik. Namun mungkin ada keterbatasan tertentu, mungkin kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi informasi ataupun pertimbangan dari tim penyusun RKPD tahun 2026 Kabupaten Garut, dan juga termasuk kami mengharapkan bahwa nanti outputnya berupa saran masukan dari stakeholders ini dapat menjadi pertimbangan untuk kita harapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan terutama RKPD tahun 2026 ini dengan sebaik-baiknya, meskipun disusun pada masa-masa transisi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin secara umum bahwa kebijakannya akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian di daerah. Kita akan mencoba untuk menjelang sebenarnya ini memang secara draft akhir sudah ada kaitan dengan pedoman penyusunan RPJMD dan rencana perangkat daerah tahun 2025-2029 yang tentunya nanti akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD dan rencana perangkat daerahnya. Setelah argonya itu akan berjalan pada saat nanti pelantikan kepala daerah secara serentak, kami berharap mungkin kalau berdasarkan informasi sementara sebenarnya Kabupaten Garut termasuk yang tidak bermasalah ya, artinya tidak dalam proses sengketa, mudah-mudahan nanti 504 daerah lainnya di tanggal 20 Februari itu sudah ada pelantikan, dan tentunya 6 bulan ke depan paling lambat sekitar bulan Agustus itu akan selesai di susun RPJMD-nya. Nah, tentu nanti ada kebijakan pedoman ini nanti akan berupa Inmendagri, dan nanti ada juga disusul dengan SEB, surat edaran bersama kami di Kementerian Dalam Negeri dengan Bappenas untuk penyelarasan RPJMD dengan RPJMN-nya. Dan kita juga di tahun ini sekaligus ada percepatan perubahan RKPD tahun 2025, termasuk tentunya APBD perubahan yang kiranya perlu dipertimbangkan dari sisi waktu, dan juga mungkin ada beberapa tahapan yang perlu disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Dan tentu kita juga akan memastikan bahwa penyusunan RKPD tahun 2026 sesuai dengan Permendagri 86 itu juga akan berpedoman salah satunya pada Permendagri tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2026. Saat ini sudah ada rancangan awalnya, kiranya mungkin masih menunggu beberapa kebijakan, baik itu terkait dengan RKP maupun juga hasil Rakortek Renbang yang nanti akan kita jadikan sebagai bagian dari muatan pedoman RKPD yang tentunya nanti perlu diacu atau dipedomani oleh Bapak dan Ibu sekalian di daerah. Selanjutnya,
Oke. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan sama-sama menjelang nanti kemungkinan perubahan Perpres nomor 80 ya. Tentunya sekarang ini mungkin sudah santer beredar bahwa mudah-mudahan tidak ada arang melintang nanti pelantikan kepala daerah khususnya yang mungkin tidak lagi dilanjutkan sengketa pemilunya di MK ya sebanyak 505 itu dapat dilantik tanggal 20 Februari dan kiranya nanti tentunya kita sebelumnya akan menunggu perubahan dari Perpres 80 ini yang di samping itu juga tentu kita akan memastikan bahwa misalnya ada daerah yang bersengketa tentunya nanti akan ditentukan meskipun juga ada informasi bahwasannya nanti kalau sudah putus ya tanpa ada keputusan untuk pilkada ulang ataupun pemungutan suara ulang mungkin keputusannya nanti akan diadakan pelantikan kepala daerah juga ya secara serentak namun artinya bertahap ya untuk yang tahap kedua ini mungkin akan sementara ini yang beredar informasinya adalah tanggal 24 Maret ya karena tanggal 13 kalau sekiranya sesuai dengan jadwal MK sudah menyelesaikan keputusan seluruh sengketa yang masuk dan mungkin kita tahu bahwasannya yang lanjut ke dalam sidang pembuktian setelah kemarin keputusan dismissal dari MK 40 termasuk di dalamnya untuk kota kosong ya ada di Sumatera di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang yang kiranya mungkin nanti akan ada penyesuaian dari sisi penyusunan RKPD-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga perlu mengingatkan bahwa di dalam Permendagri nomor 10 tahun 2000 nomor 12 tahun 2024 ya untuk pedoman penyusunan RKPD 2025 bahwa sudah ada amanat ataupun informasi awal akan adanya perubahan RKPD yang dipercepat gitu yang kemungkinan juga tentunya akan ada perubahan APBD yang dipercepat dalam rangka untuk mengakomodasi visi misi dan juga program kepala daerah terpilih yang juga tentunya menyelaraskan atau bagaimana juga di dalam RKPD 2025 ini sudah dari sisi program kegiatan dan subkegiatan berkontribusi dan mendukung terhadap pelaksanaan Astacita ya minimal beberapa quick win yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 ini. Dan tentunya kami sudah menyampaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri khususnya terkait dengan perubahan RKPD dan APBD tahun 2025 yang dipercepat gitu ya masih baru sekali mungkin 2 hari yang lalu kami sampaikan sehingga nanti kemungkinan bahwa akan ada percepatan itu kurang lebih ada 2 bulan lebih awal ya jadi nanti untuk kabupaten kota tentunya akan ditetapkan perubahan RKPD-nya itu akhir bulan Mei atau minggu keempat bulan Mei sehingga nanti UAPPAS akan maju di awal bulan Juni dan nanti nota persetujuan bersama dengan DPRD kami harapkan di bulan Juli awal sudah ditetapkan tinggal nanti proses APBD perubahannya mudah-mudahan tidak melebihi bulan Juli Bapak Ibu sekalian sehingga ada waktu untuk dapat menyesuaikan dari sisi persiapan kah ataupun dalam sisi berkontribusi terhadap program-program prioritas nasional sedang berjalan saat ini seperti MBG itu dapat dijalankan dengan lebih proper. Selanjutnya mungkin kami memberikan gambaran bahwa tentunya RKPD 2026 itu disusun nanti akan berlandaskan pada RPJMD tahun 2025-2029 yang tadi kami sampaikan nanti akan ada upaya untuk juga menyelaraskan dengan RPJMN sehingga nanti Bapak dan Ibu dapat mengacu pada Inmendagri tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra yang pada dasarnya nanti Bapak dan Ibu melakukan penyusunan RKPD tahun 2026 itu secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan penetapannya tentu jika mungkin ada yang tidak bareng karena misalnya ada masih sengketa provinsinya dan tetap untuk kabupaten kota itu akan ditetap patokan secara ketentuan perundang-undangan itu paling lambat 6 bulan gitu. Tetapi kalau sekiranya mungkin
dari sisi provinsinya sudah menetapkan dari awal, maka ya mengikuti ya, artinya memastikan dulu bahwa provinsinya sudah menetapkan RPJMD-nya, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan periodisasi yang disamakan secara nasional, RPJMD dan Rencana Perangkat Daerah 2025 sampai 2029, nanti kita akan merencanakan sebetulnya tahun pertamanya itu tahun 2026, dengan tahun terakhir perencanaan 2030, meskipun 2030 ini mungkin hanya beberapa bulan kalau polanya masih sama dengan tahun ini gitu ya, tentunya nanti akan ada penyesuaian lebih lanjut gitu, karena 2003 RPJMD ini sampai kita siapkan untuk perencanaan di tahun 2030 agar pada saat penyusunan RKPD tahun 2030 pada bulan awal Desember di tahun 2028, Bapak Ibu masih punya dokumen jangka menengah yang akan menjadi acuan. Meskipun nanti setelah ditetapkan ada kemungkinan polanya akan ada penyesuaian, misalnya seperti halnya RKPD tahun 2025 ini, artinya akan ada penyesuaian dengan visi misi dan program kepala daerah terpilih pada saat nanti setelah dilantik tahun 2030, Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa yang memang tentunya harus diacu, di RPJMN masih diarahkan untuk bersama-sama berkontribusi setidaknya terhadap 9 indikator makro yang termasuk dalam sasaran utama pembangunan di RPJMN, yang tentunya ini nanti ada kesempatan provinsi membagi kepada kabupaten kotanya sesuai dengan tentunya kemampuan dan kondisi daerahnya, kabupaten kota. Dan Ibu sekalian, di dalam rancangan Inmendagri kami sekaligus memastikan bahwasannya dalam waktu 5 tahun ke depan seluruh perangkat daerah yang mengampu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah itu akan berkontribusi terhadap 8 prioritas nasional menjadi bagian dari pelaksanaan 8 Astacita, Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk saat ini kita sudah mencoba memetakan setidaknya setiap urusan itu dapat berkontribusi terhadap sasaran utama prioritas nasionalnya, gitu ya. Nah, sehingga kami juga akan merekomendasikan beberapa subkegiatan yang kiranya dapat dipastikan nanti di dalam Renstra perangkat daerahnya itu dalam 5 tahun disiapkan, baik keberadaannya maupun dari sisi anggaran, karena cukup diyakini ini merupakan bagian sebagai kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung Astacita, Bapak sekalian. Ini ada beberapa contohnya, dan di samping itu juga kami melengkapi dengan rekomendasi untuk tujuan dari masing-masing urusan yang itu bisa menjadi bagian dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, yang juga tentunya kita tidak mengarahkan secara khusus untuk sasaran, karena sasaran sangat mungkin nanti akan dipertimbangkan, akan mempertimbangkan beberapa hal seperti halnya kaitan dengan sasaran RPJMD masing-masing yang tentunya akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya, isu strategis yang dihadapi tentunya, dan mungkin juga strategi yang perlu dilakukan, sehingga kami baru merekomendasikan dari sisi tujuan, dan kami ingin melengkapi dari sisi outcome program yang saat ini mungkin belum ada di Permendagri 90 ya. Nanti di rancangan Inmendagri itu yang tentunya kalau sekiranya nanti akan juga ada beberapa bagian dari sisi indikatornya merupakan indikator kinerja kunci yang nanti akan merupakan ukur yang akan dinilai oleh kami di Kemendagri dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, sesuai dengan saat ini Permendagri 19 tentang pelaksanaan Permendagri PP 13 tentang laporan penyelenggaraan dan evaluasi laporan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada beberapa yang akan menjadi IKK, dan Bapak Ibu sudah diberikan guidance terkait dengan outcome tiap programnya gitu ya. Ini tentunya nanti akan sudah pertimbangkan bahwa ini juga akan merupakan bagian dalam rangka mendukung sasaran utama di Astacita tadi. Dan ini ada beberapa program hasil terbaik cepat yang merupakan bagian dari kinerja kegiatan prioritas utama yang saat ini dari bagian dari rancangan RPJMN yang saat ini masih berproses. Mudah-mudahan sebelum pelantikan kepala daerah, Perpresnya sudah jalan, makanya sudah diterbitkan. Oleh karenanya
terutama mungkin di tahun-tahun awal tentunya akan memastikan 8 quick wins ini perlu didukung oleh Bapak Ibu sekalian, sehingganya kami mempertimbangkan itu menjadi bagian utama dalam pembahasan di forum Rakortek Renbang, baik di tingkat pusat, dan kami juga akan mencoba untuk mengekstensifkan di tahun ini untuk memastikan dukungan kabupaten kota terhadap Astacita melalui pelaksanaan Rakortek Renbang tingkat provinsi yang rencananya nanti akan kami arahkan di dalam Pedum RKPD itu akan ditandem bersamaan dengan Musrenbang Provinsi, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan bersamaan Rakortek dulu, kemudian Musrenbang Provinsi. Demikian mungkin gambaran umumnya. Kemudian kita akan menyusun pedum atau pedoman umum untuk penyusunan RKPD tahun 2026 yang memastikan bagaimana nanti dari sisi RKP dan hasil Rakortek Renbang itu akan menjadi hal yang muatan yang perlu diacu dan juga mungkin sebagai bagian yang tentunya nanti disinkronkan dengan NSPK yang diterbitkan ataupun yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga agar dapat menghasilkan sinkronitas yang optimal ya antara apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di kabupaten kota dengan apa yang kami harapkan dapat dicapai di tingkat nasional. Nah, ini beberapa hal yang secara kebijakan khususnya dalam penyusunan RKPD tahun 2026 karena dilakukan secara simultan terkoordinasi, kemungkinan ada beberapa tahapan yang menurut pertimbangan efisiensi atau memungkinkan untuk ditandemkan gitu ya. Dan tentunya ini akan disesuaikan dengan lini masanya penyusunan dari masing-masingnya. Mungkin nanti kami akan memberikan gambaran yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan kondisi daerah dan juga kemampuan daerah yang mungkin misalnya gambaran forum perangkat daerah itu dapat disatukan antara RPJMD dengan atau penyusunan renstra perangkat daerah dengan renja perangkat daerah di tahun 2026 misalnya, ataupun pada saat pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD tahun 2026. Sementara dari sisi proses, kemungkinan juga akan dipertimbangkan karena juga pada saat-saat ini ada masa-masa libur yang relatif cukup banyak ya, sehingga mungkin kemungkinan akan ada penyesuaian dari sisi penetapan perkada tentang RKPD tahun 2026 ya sekitar bulan Juli ya, mungkin nanti akan kami berikan gambarannya gitu. Itu juga masih menjadi wacana yang tentunya nanti akan kami pertimbangkan lebih lanjut jika mungkin memang ada saran dan masukan dari teman-teman daerah. Selanjutnya tentu kita akan memastikan bahwa RKPD tahun 2026 mengacu pada rancangan RPJMD dan Renstra yang nanti akan menjadi bagian dari kebijakan salah satu diktum yang ada di dalam Inmendagri. Bapak dan Ibu sekalian, kemungkinan secara sekuens nanti akan menetapkan perubahan RKPD 2025 terlebih dahulu, kemudian RKPD 2026, baru RPJMD 2529-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini nanti akan ada arahan ataupun dasar legalitasnya di dalam kebijakan Inmendagri tersebut. Dan tadi sudah kami sampaikan untuk pelaksanaan Rakortek Renbang tingkat provinsi yang melibatkan kabupaten kota, sehingga nanti akan memastikan output apa saja yang dihasilkan dari kegiatan Bapak dan Ibu yang nanti akan diprioritaskan dan dalam tanda kutip itu wajib disiapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian outcome prioritas secara nasional di tahun 2026, yang hal itu tentunya akan disepakati secara berjenjang mulai dari Rakortek Renbang pusat kemudian dilanjutkan di Rakortek Renbang provinsi. Selanjutnya ya ini adalah dasar hukum, nanti kemungkinan tidak, mudah-mudahan tidak berubah, itu berada di diktum ke-6 bahwa rancangan RPJMD dan rancangan Renstra itu menjadi pedoman Bapak dan Ibu secara simultan dalam rangka menyusun RKPD tahun 2026. Ini ada gambaran yang mungkin nanti akan ada di dalam pedum RKPD tahun 2026 yang kemungkinan ada 3 skenario yang akan dijalankan. Pertama terhadap kepala daerah yang dilantik secara serentak yang 505 itu
Mudah-mudahan ya, insya Allah Kabupaten Garut termasuk di dalamnya, sehingga nanti akan disusun secara simultan dan terkoordinasi tadi gitu ya. Jadi mengacu pada rancangan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Tetapi mungkin ada pengaturan khusus bagi ternyata pilkada itu kemudian berlanjut untuk diputuskan melalui proses sengketa di Mahkamah Konstitusi ya, termasuk juga yang kemungkinan pasti nanti akan ada pilkada ulang untuk dua daerah tadi yang akan dilaksanakan mungkin kalau tidak ada halangan melintang tanggal 27 Agustus tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya penyusunan RKPD 2026-nya akan menyesuaikan, dan ini nanti akan diarahkan di dalam pedoman RKPD 2026. Dan ini beberapa mungkin dari sisi gambaran hal yang tadi sudah cukup banyak kami sudah jelaskan di awal, beberapa muatan pokok baru yang mungkin nanti akan Bapak Ibu terima. Mudah-mudahan Permendagri ini bisa diselesaikan sekitar bulan April target kami, sehingga Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan sebagai penyesuaian sebelum musrenbang ataupun mungkin sebelum fasilitasi rancangan akhirnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang sementara ini kami menggambarkan adanya 3 rangkaian yang perlu disiapkan, meskipun ini yang terlihat 3, tetapi ini kan beserta dengan reng-rengannya ya, RPJMD dengan renstra-nya, RKPD dengan renjanya, dan tentu perubahan RKPD dengan perubahan renjanya. Jadi ada 6 dokumen yang akan kita susun gitu, dan tentunya sampai dengan pertengahan tahun minimal kita akan, terutama di bulan Mei itu ke April Mei ini akan cukup banyak hal yang kita lakukan secara simultan. Nah, kami berharap mungkin kalau dari arahan ini mudah-mudahan musrenbang RKPD dan musrenbang itu akan dapat dilakukan secara sehingga dapat mendukung kebijakan efisiensi lakukan secara nasional, Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin nanti akan dapat didiskusikan lebih lanjut oleh teman-teman di Bapeda dan tim penyusun RKPD ya. Nah, ini mungkin ada beberapa gambaran terkait dengan pedumnya itu sendiri, yang dari sisi substansi kelihatannya kami harus menunggu kebijakan lebih lanjut ya, terutama terkait dengan RKP tahun 2026, juga hasil kesepakatan Rakortek Renbang, dan beberapa mungkin menjadi kebijakan khusus dari kementerian lembaga yang tentunya kami akan tunggu sampai batas waktu tertentu untuk dapat dimasukkan ke dalam pedoman ini, sehingga menjadi arahan bagi Bapak dan Ibu khususnya di dalam pelaksanaan nanti Renja tahun 2026 yang perlu dipertimbangkan pada saat penyusunannya oleh perangkat daerah yang menyusunnya. Oke, ini adalah gambaran kita penunggu hasil Permen Bapenas tentang rancangan RKP terkait beberapa hal, tema, arah kebijakan dan prioritas nasional, dan juga hasil Rakortek Renbang ya. Beberapa misalkan sudah diputuskan dan kami harapkan bisa lebih fix gitu ya, terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di daerah, sehingga tentu ini perlu secara sinkron didukung oleh kegiatan ataupun output di RKPD tahun 2026 yang Bapak Ibu susun. Ini sebagai gambaran saja, meskipun belum ada, kami mendapatkan semacam clue bahwa untuk rancangan tematik di 2026 kemungkinan akan berkaitan dengan inovasi dan hilirisasi industri yang berkelanjutan gitu, yang tentunya nanti akan bermuara untuk tetap mendukung 3 prioritas utama pembangunan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 8% menuju 8%, kemudian penurunan tingkat kemiskinan menuju 0%, dan juga keunggulan sumber daya manusia. Ini beberapa tema RKP yang kita tunggu, dan ini gambaran ada beberapa kegiatan prioritas utama yang nanti sebetulnya ini akan dilaksanakan selama 5 tahun, tetapi nanti ada beberapa yang akan dibahas di dalam forum Rakortek Renbang, yang tentunya nanti akan disesuaikan mana yang memang perlu didukung oleh teman-teman di daerah, yang itu mungkin sudah menyebutkan lokus tertentu, di sisi lain mungkin ini berlaku secara nasional. Nah, oleh karenanya nanti kita akan tunggu hasil Rakortek Renbang yang tentunya nanti akan menjadi bagian juga kita arahkan di dalam pedum RKPD tahun 2026. Nah, mengenai
Ini mungkin saat ini juga sudah berproses ya Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam SIPD ini sudah dapat digunakan, sambil kita sepertinya akan masih menunggu untuk penetapan Kepmendagri-nya Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar, mudah-mudahan sebelum penetapan kami belum mendapat informasi terakhir, karena yang mengawal ini dari komponen unit kerja eselon 1 yang lainnya, mohon izin. Dan ini ada beberapa arahan, kita akan menyepakati sampai dengan kabupaten kota untuk menyiapkan sub kegiatan dalam rangka mendukung outcome prioritas di tahun 2026 yang tentunya mungkin secara khusus akan dibahas di dalam Rakor Tekrenbang. Kami juga mengingatkan sebelum terakhir bagaimana nanti MCP khususnya menyangkut perencanaan kita diawasi dari sisi perencanaan mulai ketepatan waktu penetapan RKPD, dan tentunya ini akan berimbas terhadap secara substansi bagaimana kita mengalokasikan atau menyiapkan anggaran terkait dengan hibah, bansos, bantuan keuangan, dan pokir yang selama ini menjadi pintu masuk adanya mungkin semacam potensi KKN yang dari awal tentunya ingin kita cegah sebelum mungkin masuk nanti ke ranah penganggaran dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Terakhir sekali mungkin kami ingin menyampaikan beberapa arahan bahwasannya di dalam penyusunan RKPD tahun 2026 tentunya sudah harus mempertimbangkan visi misi dan program kepala daerah, karena ini juga tentunya akan bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2529 yang Bapak Ibu akan susun. Dan juga dari sisi pengalokasian APBD kami mengharapkan bahwa itu dapat dialokasikan untuk diarahkan secara efektif dan efisien untuk hal-hal yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat, karena itu menjadi concern kita, termasuk kami pun diawasi di tingkat pusat untuk pelaksanaan APBN ya, DIPA kami untuk memastikan apa yang dilaksanakan selain sudah diefisiensi, tapi dipastikan untuk bagaimana kami melakukan pembinaan untuk memastikan apa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat. Dan tentu hal itu perlu didukung dari output yang terukur jelas dari pelaksanaan subkegiatan yang tentunya nanti akan kami fasilitasi ya, artinya akan menjadi bagian dari pembinaan kami setidaknya di dalam proses penyusunan sampai dengan kami akan berikan saran masukan pada saat fasilitasi ranhir. Dan tentu perlu ada prioritasisasi dari sisi belanja, beberapa harus fokus terhadap belanja utama ya, belanja terutama belanja operasional yang memang bersifat mengikat, kemudian juga yang untuk masyarakat. Sementara mungkin untuk belanja pendukung itu sekaligus ditandem saja gitu, persiapan atau apapun di dalam pelaksanaan belanja-belanja yang inti tadi gitu ya, sehingga dapat dikurangi sehingga lebih efisien. Dan kemudian juga fokus untuk kaitan dengan pencapaian target kinerja pelayanan publik, sehingga harapannya tentu ini pembagian ataupun alokasi dari sisi anggaran itu tidak berdasarkan pemerataan, tetapi ataupun dari alokasi tahun sebelumnya kemudian dinaikkan sekian persen, tetapi tentu harus sudah langsung pada kinerja yang ingin dicapai gitu, baik dari sisi output maupun juga nanti diharapkan pencapaian di sisi outcome. Terakhir kita berharapkan bahwa nanti pada saat penyusunan tentu akan merupakan tahun pertama pelaksanaan visi misi dan program kepala daerah, sehingga dipastikan mudah-mudahan menjadi fondasi awal yang sangat baik dan kemudian mengakselerasi sampai dengan akhir periode tahun 2029-nya apa yang direncanakan secara kinerja melalui IKU dan IKD di RPJMD-nya itu dapat dicapai secara optimal. Kami kira demikian beberapa hal yang mungkin secara pokok ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat menjadi pertimbangan di dalam penyusunan, dan mohon maaf jika beberapa hal mungkin ada yang keterbatasan kami untuk menjelaskan, maupun dari sisi kebijakan mungkin kami akan coba sesuaikan jika masih ada kesempatan untuk dapat Bapak Ibu memberikan saran masukan kepada kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya terima kasih kepada Pak Yopi, Pak. Terima kasih telah memberikan kita pada hari ini, kesempatan pada pagi hari ini terkait materi dan sharing knowledge mungkin ya Pak ya, kepada kami pada kegiatan konsultasi publikasi rancangan RKPT. Sebagai informasi Bapak Ibu peserta yang berbahagia, untuk diskusi tanya jawab mungkin nanti bisa disampaikan pada saat forum FGD yang akan dibuka setelah sesi satu penyampaian dari Bapak Yopi. Pak Yopi, terima kasih banyak ya Pak atas keluangan waktunya, kesediaan waktunya pada kesempatan hari ini. Ini Sehingga sambil Pak, ya, sambil atur nuhun, terima kasih banyak. Ya,